Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kapal tua bernama Indonesia yang katanya ingin menjadi kekuatan 5 besar dunia, unggul di semua bidang yang ada, tapi kenyataannya hanya hoax ranking satunya. Kalau ingin melihat sudah pantaskah Indonesia, maka lihatlah sistem pendidikannya. Kita lihat dengan seksama berbagai prestasi dari Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. 46 hak paten yang dimiliki atas namanya membuat Eropa tercengang dengan karya dibanggakan oleh dunia tapi dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya tapi kita dapat apa? Dapat antrian panjang nonton filmnya. Itulah sedikit drama tentang tidak dihargainya prestasi sang tokoh Indonesia. Sekarang apa kabar dengan pelajar di negeri kita yang katanya anak bangsa tapi diperlakukan layaknya anak tiri di ibu pertiwi? Dituntut berprestasi di negeri sendiri tapi nihil yang namanya apresiasi. Bak seorang anak yang belajar jalan sendiri tapi sudah disuruh ikut kompetisi lomba lari. Harapannya berprestasi tapi nyatanya babak belur sana sini. Itulah pendidikan di negeri ini. Katanya akademik nomor 1, tapi apresiasinya nomor 1000. Kontribusi pelajar dalam pendidikan di Indonesia. Pada zaman sekarang, kontribusi pelajar yang terlihat jelas dan dianggap sebuah kontribusi tentunya adalah sebuah prestasi seorang pelajar dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Mungkin kita pernah mendengar pelajar Indonesia juara robotik, pelajar Indonesia juara matematika dunia, dan juara pelajar Indonesia untuk bidang futsal. Itu semua adalah kontribusi yang paling nyata seorang pelajar dalam pendidikan Indonesia. Dan tidak ada lagi yang meragukan tentang hal itu. Mereka unggul dalam bidangnya, berprestasi mendapatkan piala, membanggakan nama sekolahnya. Selain itu diakui oleh seluruh dunia. Dan di sini tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Dewan Juri sekalian, saya tidak akan berbicara tentang kontribusi pelajar, tapi akan membahas bagaimana seharusnya sekolah dan lembaga pendidikan dalam mendukung pelajar agar dapat berkontribusi. Sebulan yang lalu sangat heboh di tongkrongan saya, asyik membicarakan tentang sang juara e-sport Mobile Legends, yaitu klub RRQ. Yang ketiga itu menangkan sebuah kompetisi dan mendapatkan hadiah sebesar 4,5 miliar rupiah. Kemudian saya iseng mencari info tentang penghasilan seorang YouTuber terkenal, Atta Halilintar. Kalian tahu berapa penghasilannya? Penghasilannya adalah 23 miliar setiap bulannya dari YouTube. Kemudian Cika yang sedang viral di TikTok mendapatkan 18 juta setiap kali postingan goyang-goyang tidak jelas yang durasinya tidak lebih dari 1 menit. Bahkan selebgram saja mendapatkan 20 juta setiap bulannya dari endorse produk-produk tertentu. Dan kita bandingkan penghasilan itu dengan penghasilan dari prestasi pelajar Indonesia. Untuk setingkat KSN atau kompetisi sains nasional dan O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, yang keduanya merupakan olimpiade yang paling bergengsi tingkat pelajar. Anda tahu berapa hadiahnya? 126 juta rupiah. Itu pun total seluruh hadiahnya, yang artinya dibagi untuk juara 1, juara 2, juara 3. Belum lagi juara harapan-harapan lainnya, piala, medali, dan bingkisan lainnya. Sekarang jika apresiasi dalam sebuah kompetisi itu berupa hadiah dan penghasilan, kenapa bisa game dan TikTok yang dalam dunia pendidikan dianggap sebagai pengganggu dan masalah, justru nilai apresiasinya lebih dihargai dan lebih besar daripada apresiasi dalam bidang akademik? Ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi kami para pelajar. Ketika kami dituntut belajar dengan serius dan fokus, tapi nyatanya penghasilan games, YouTuber, dan TikTokers lebih menjamin dalam kehidupan kami secara nyata. Tentu membuat teman-teman kami lebih berminat mengikuti lomba games daripada lomba olimpiade.
dan juga lebih berminat bermain game daripada belajar. Bahkan banyak sekali sekarang pelajar di Indonesia kini bercita-cita menjadi YouTuber, gamers, bahkan TikTokers. Logikanya adalah kami sebagai pelajar tentu memiliki kompetisi, mencari kompetisi yang memiliki hadiah yang besar. Karena hadiah yang besar akan meningkatkan gengsi dan minat orang untuk mengikuti sebuah kompetisi. Yang secara sederhana merasa lebih diapresiasi dalam bidang tersebut. Di sini saya menegaskan kepada seluruh sekolah dan lembaga pendidikan di Indonesia, jika kalian berharap kami sebagai pelajar ingin berkontribusi dalam pendidikan Indonesia, yang pertama kali harus diperbaiki adalah bagaimana kalian mengapresiasi siswa di sekolah, sekecil apapun prestasinya. Karena tanpa kita sadari, gerakan kecil ini dalam mengapresiasi bisa jadi akan menambah motivasi pelajar Indonesia dalam berprestasi di bidang akademik. Sekarang bayangkan, ini dimulai dari elemen terkecil dalam sistem pendidikan kita, yaitu kelas-kelas kita sendiri. Misalkan juara kelas mendapatkan apresiasi yang besar berupa piala, medali, dan uang pembinaan misalnya. Setiap ranking dan kategori siswa terbaik di setiap semester. Atau kalau memang berani, setiap tahun bagi lulusan terbaik sekolah berani memberikan apresiasi berupa umroh gratis kepada kedua orang tua beserta siswa tersebut. Maka saya pastikan seluruh siswa akan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam belajar, dalam bidang akademik maupun non-akademik. Secara otomatis mereka akan giat dan muncul sebuah daya saing, meningkatkan kapasitas keilmuannya, mengembangkan seluruh potensi yang dia punya. Tidak ada kata malas, tidak ada kata bermain-main. Yang ada adalah jiwa-jiwa pembelajar dan berkompetisi untuk membahagiakan dirinya serta kedua orang tuanya. Kesimpulannya adalah, kalau mau siswa berkontribusi untuk pendidikan negeri dan juga berprestasi dalam bidang yang digeluti, maka tingkatkanlah apresiasi. Saya Zaid Ilmi, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.